Limbah B3 bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung lahan B3 yang dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan manusia. Terkait perihal tersebut sejauh ini, sebagaimana penjelasan singkat di atas, merupakan limbah umum yang tidak berasal dari kegiatan medis, sehingga tidak mengandung bahan berbahaya atau beracun. Adalah kertas dari rumah sakit dapat dibuang atau dikelola dengan cara yang sama seperti biasa. Sebaliknya, limbah medis berasal dari aktivitas sehingga harus diolah secara khusus dan tidak dapat dibuang ke tempat sampah biasa. Dalam menyikapi perihal tersebut, Johandi Agus selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup. Nah, saat ini kami masih berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, yang mana pada hari ini kami akan melakukan konfirmasi terkait limbah B3. Tentunya kalangan masyarakat Belitung ingin mengetahui secara rinci bahan-bahan yang berupa limbah B3 ini seperti apa. Nah, di saat ini di sebelah kanan saya telah hadir yaitu Bapak Johan Agus Saputra yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Selamat siang Pak Johan. Siang Pak Fahrudin Victoria. Ya, sejauh ini Pak boleh disampaikan, ini diinformasikan kepada kalangan publik yang berbentuk limbah B3 ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang. Perlu kami informasikan bahwasanya kami dari bidang pengelolaan sampah limbah dan B3 Dinas Lingkungan Hidup memang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku berdasarkan PP 22 tahun 2021 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan lingkungan hidup. Bahwasanya limbah B3 itu di pasal 9 banyak sekali itu yang diatur apa-apa yang mengandung limbah B3. Artinya limbah B3 itu limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya seperti itu. Nah, salah satunya adalah mungkin salah satunya ada bekas oli, aki, majun dan lain sebagainya. Seperti itu tergolong dalam kategori limbah B3. Seperti itu. Nah, sejauh ini kan kewenangan daripada pihak lingkungan hidup ini terkait limbah B3 ini seperti apa Pak? Kewenangan? Sesuai dengan kewenangan kita dari Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kabupaten, fungsi dan tugas kita itu adalah menyelenggarakan dalam fasilitasi pemenuhan standar rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang berskala di kabupaten. Seperti itu Pak Fahrudin, fungsi kita. Nah, sejauh ini Pak, untuk pengawasan, ini kan tentunya dari perusahaan-perusahaan, baik rumah sakit atau perusahaan swasta, rumah sakit milik pemerintah maupun swasta, ini tentunya ada limbah B3. Ya, betul. Nah, sejauh ini pengawasan-pengawasan yang telah dilakukan terkait, tentunya ini kan dari pihak rumah sakit sendiri yang milik pemerintah maupun swasta tentunya bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, terkait pihak ketiga ini sejauh ini apa-apa yang sudah dilakukan oleh pihak lingkungan hidup sendiri? Nah, saat ini sesuai dengan kewenangan kita hanya melakukan terkait dengan rincian teknis untuk persyaratan pemenuhan yang ada di kabupaten seperti itu. Nah, kalau untuk beberapa rincian teknis itu kan ditentukan dalam rincian teknis. Nah, di kabupaten ini sudah ada sekitar 40 jenis usaha yang sudah mempunyai TPS LB3 yang ada di Kabupaten Belitung seperti itu. Berarti 40 daripada perusahaan-perusahaan ini setelah memenuhi standar, ya, Pak? Sudah mempunyai. Dia sudah mempunyai ibaratnya izin TPS LB3-nya seperti itu Pak, izin TPS sementara limbah B3-nya seperti itu. Nah, kalau harapan Bapak sendiri terkait limbah B3 ini seperti apa? Ya, kita berharap setiap berdasarkan undang-undang dan PP kan bahwasanya setiap usaha atau perorangan yang menimbulkan limbah B3 wajib membuat rincian teknis sesuai dengan kewenangan kabupaten kan. Artinya kita berharap setiap usaha wajib memenuhi TPS LB3 itu, rincian-rincian teknisnya seperti itu. Oke, kendala-kendala yang dihadapi mungkin Pak dari pihak dinas sendiri terkait apa dalam upaya melaksanakan fungsional tugas terkait dalam konteks B3 ini seperti apa? Nah, saat ini memang kendalanya kita di pengelolaan limbah B3-nya karena di kabupaten ini saat ini belum ada perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3. Jadi saat ini limbah B3 ini masih diangkut ke luar Pulau Belitung seperti itu ya. Memang kosnya sangat besar, tetapi limbah B3 itu sedikit banyaknya harus dikelola
sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku seperti itu. Berarti ini tentunya ada peluang besar bagi pihak investor Ya, yang melakukan investasi ya, dalam betul. penanggulangan B3. Ya, kita berharapnya ada investor yang masuk yang untuk mengelola susu limbah B3 Seperti itu. Ya, gitu. Baik, demikian pemirsa tadi konfirmasi kami dengan Bapak Johan terkait limbah B3. Tentunya ini dapat menjadi inspirasi bagi kalangan masyarakat dan juga ilmu pengetahuan terkait limbah B3. Saya Farudin Victory dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, mewakili kabar kerja yang bertugas, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.